Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu bagi kami. Saat pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat firman Tuhan ini berkata bahwa anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini suatu cara berpikir orang-orang yang telah mengenal Tuhan. Ini adalah suatu cara berpikir orang-orang yang mengenal Yesus secara pribadi. Dunia berkata bahwa orang yang jatuh dalam berbagai macam masalah adalah orang-orang yang malang, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang tidak berhasil. Tetapi kita sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan apabila saya dan saudara diberi kesempatan atau diizinkan oleh Allah untuk mengalami berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Ayat yang ketiga berkata bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Suatu perubahan paradigma, suatu perubahan mindset berpikir bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita diizinkan untuk mengalami berbagai pencobaan, karena melalui pencobaan itu akan menjadikan iman kita itu menjadi iman yang semakin hari semakin bertekun di dalam Tuhan. Ini rahasia yang pertama yang tentunya yang kita pahami, yang kita ketahui sebagai orang percaya. Jadi menjadikan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu sebagai proses suatu peningkatan iman, bahwa di dalam suatu proses itu iman kita itu akan semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, bukan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Dan ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita, karena dengan pertumbuhan iman tersebut, maka kita dikatakan ayat yang keempat, kita akan memperoleh buah yang matang. Dan supaya buah itu menjadi utuh, menjadi sempurna, dan firman Tuhan berkata kita tidak kekurangan suatu apapun daripada Tuhan. Ini menjadi satu kebahagiaan kita. Oleh sebab itu, renungan kita saat pagi hari ini mengingatkan pada saya dan saudara, apapun mungkin persoalan, pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah menjadi orang yang terpuruk dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi justru dalam keadaan seperti itu, ketika engkau beriman kepada Tuhan, engkau semakin tekun di dalam Tuhan, maka imanmu akan semakin sempurna. Engkau akan memperoleh buah yang matang, engkau akan semakin sempurna, dan engkau tidak kekurangan satu apapun di dalam Tuhan. Imani bahwa setiap proses, setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi akan membuat imanmu semakin matang, semakin sempurna di hadapan Tuhan. Dan iman yang semakin sempurna
Firman Tuhan berkata, kita akan menghasilkan buah-buah pertobatan, di mana buah-buah pertobatan itu baik akan menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan juga amat terlebih bagi sesama kita. Kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan kita pada saat pagi hari ini. Jangan menganggap bahwa setiap pencobaan itu sebagai akhir daripada perjalanan hidup kita, tapi anggaplah sebagai proses pertumbuhan iman kita yang akan menghasilkan ketekunan, dan dari ketekunan ini akan menghasilkan sebuah buah iman yang matang dan kita menjadi sempurna, utuh di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu pada saat pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa setiap ujian, setiap proses yang kami hadapi adalah satu bentuk kebahagiaan kami, di mana kami harus mengubah konsep cara berpikir kami, paradigma kami, bahwa dalam setiap ujian itu, di sana ada proses pertumbuhan iman menuju kepada tingkat kedewasaan iman yang sempurna di hadapan Tuhan, agar kami bisa menghasilkan buah yang matang, agar kami bisa menjadi sempurna, menjadi utuh di dalam Tuhan, dan kami tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Hamba-Mu berdoa, berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu saat pagi hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau hiburkan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-berkat yang baru pada saat pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Praise the Lord, our salvation story. The cross has shown the way to life. Now we belong to Jesus. We'll follow Him all of our days. Praise the Lord for His unfailing love that fills us with His hope and joy. He is our strength when we are weak, and He will always